Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 15 My Lovely Liar. Solhi pingsan lalu dirawat dan Doha menemaninya. Saat sadar, dokter bilang telinga Solhi terkejut karena ledakan keras, namun ia akan baik-baik saja. Kang Min mendengar dari jauh dan merasa lega. Dukchan kini sedang menjalani operasi. Kang Min bilang Dukchan mengalami beberapa patah tulang. Dan nanti begitu Dukchan sadar, polisi akan segera menginterogasinya. Solhi berkata pada Doha, kamu pasti terkejut tentang Dukchan. Apa yang akan kamu katakan nanti saat Dukchan sadar? Doha jawab jika ia ingin tahu apa yang terjadi antara Dukchan dan Om Ji. Solhi menghentikan taksi untuk pulang dan menyuruh Doha tetap di rumah sakit menunggu Dukchan sadar. Sopir taksi bilang ia akan lewat jembatan agar jauh lebih cepat dan Solhi mengiyakan. Doha duduk di samping Kang Min dan berterima kasih. Kang Min bilang semua ini berkat kemampuan Solhi. Solhi tanya kapan kita sampai. Sopir minta maaf karena jalurnya jadi lebih lama. Lalu Doha mengirim pesan jika operasi Dukchan berhasil. Dukchan sadar dan Doha ada di sampingnya. Doha pun bilang, kenapa kamu melakukannya? Polisi punya buktinya dan akan segera menangkapmu. Dukchan bilang, baiklah, kurasa aku tak bisa mati sebelum aku dihukum atas kejahatanku. Dukchan lalu berkata bahwa ia tak sengaja membunuh Om Ji. Malam itu Dukchan pergi ke pinggir pantai mencari Doha. Namun Om Ji yang ada di sana. Dukchan melihat darah di tangan Om Ji. Om Ji bilang dia dan Seungju putus. Dukchan bilang apa ini untuk selamanya? Om Ji jawab hentikan, berhentilah menyukai Seungju. Dukchan terkejut karena Om Ji tahu. Dukchan lalu menyeret Om Ji ke gunung. Kita harus bicara. Siapa yang memberitahumu? Om Ji menarik kalung Dukchan dan itu cincin yang sama dengan miliknya dan Doha. Om Ji bilang, aku tahu kamu berusaha memisahkan kami. Dukchan jawab, itu karena Om Ji selalu menyusahkan Doha. Om Ji bilang hentikan, kamu harus melepaskan Seungju. Aku akan memberitahukan semua pada Seungju. Dukchan marah, tak ada yang bisa memisahkan kami. Nyahlah kau dari hidup kami. Om Ji pun tertawa. Sadarlah, Seungju tak merasakan hal yang sama denganmu. Itulah bedanya kamu dan aku. Dukchan marah lalu mencekik Om Ji. Om Ji menarik kalungnya. Dukchan lalu melempar Om Ji dan kepala Om Ji menghantam batu. Saat melihat Om Ji tak sadar, Dukchan pun panik. Saat dicek, Om Ji tiada. Dukchan terkejut dan panik. Ia akan menghubungi 911 namun tak jadi. Jae-chan menelpon, kakak di mana? Dan bilang temannya melihat Om Ji dan Seungju bertengkar. Mendengar itu, Dukchan pikir jika ia meninggalkan jasad Om Ji, maka Doha bisa terjebak kejahatannya. Jadi, Dukchan mengambil ponsel Om Ji dan menutupi jasadnya dengan daun. Lalu mengirim pesan dengan ponsel Om Ji seolah-olah Om Ji bunuh diri. Lalu kembali untuk mengubur jasad Om Ji. Tak sengaja tangannya terluka dan darahnya jatuh di pakaian Om Ji. Dukchan mengambil pakaian lalu meletakkan sandal Om Ji di tepi pantai agar Om Ji tampak bunuh diri, juga membuang ponsel Om Ji. Dukchan menangis lalu sadar cincin kalungnya hilang. Dukchan pun kembali ke gunung mencarinya, namun hanya rantainya yang ketemu. Dukchan bilang dia selalu khawatir karena tak bisa menemukan cincin itu. Dukchan lalu menyimpan pakaian dan cincin Om Ji. Jika sewaktu-waktu Doha di penjara, maka ia akan menyerahkan diri. Dukchan kira semua sudah berlalu, namun rupanya jasad Om Ji ditemukan bersama cincin miliknya. Awalnya ia berniat menyerahkan diri, namun banyak yang harus ia urus seperti perceraiannya. Itu sebabnya ia menyuruh Jae-chan mengaku menggantikannya. Jae-chan tanya, kenapa kakak membunuh Om Ji? Dukchan jawab, karena aku punya perasaan romantis. Jae-chan kira kakaknya suka Om Ji. Dukchan minta maaf dan bilang pada Doha jika ia berniat merahasiakan perasaannya sampai mati. Doha berkata, permintaan maaf saja tak cukup, sampai jumpa. Dukchan bilang, jaga dirimu. Doha keluar lalu berterima kasih pada Kang Min karena diizinkan menemui Dukchan. Keesokannya, Dukchan pun terlihat dibawa ke kantor polisi. Dan beritanya tersebar di TV. Jae-chan menonton dari balik jeruji. Sekwang membaca artikel terbaru kasus Om Ji, lalu menyuruh anak buahnya membuat permintaan maaf karena ia pernah mencetak artikel yang menjatuhkan ibu Doha. Lalu ruangan Dukchan terlihat dikosongkan. Keesokannya, Doha dan Solhi pergi bersama ke pemakaman Om Ji.
Doha masuk dan Umho melihatnya. Setelah memberi penghormatan, Umho pun tampak menangis dan minta maaf atas perbuatannya pada Doha. Doha pun menenangkannya. Saat duduk, Doha tanya kenapa Solhi tak masuk. Solhi jawab ia merasa tak enak dengan Om Ji. Lalu orang di sebelah mereka sedang menelpon dan terlihat bohong. Namun Solhi tak mendengar kebohongannya. Setelah itu mereka pun pulang. Keesokannya, Solhi duduk sambil mendengar perkataan orang yang lewat dan bilang orang-orang tampak jujur belakangan ini. Obek menemui Corok namun langsung pergi karena ada teman Corok. Temannya lalu mengingatkan tentang bar aneh tempat Obek bekerja dulu yang membuat mereka putus. Solhi memberikan kopi untuk polisi lalu menulis teh untuk Kang Min. Solhi memanggil Kang Min dengan Opa dan itu membuat Doha cemburu. Solhi pun lalu memanggil Doha dengan Opa juga. Doha terkejut namun tampak senang. Cassandra dan Chihon pun ikut senang. Kepala polisi merasa senang dengan kinerja Kang Min dan akan mempromosikan kenaikan jabatannya. Lalu temannya datang membawa kopi. Kang Min membaca pesan Solhi dan tersenyum. Seorang klien meminta bantuan Solhi untuk mendengar kebohongan perempuan yang menolaknya. Saat di kafe, perempuan itu datang dan kliennya mulai bertanya. Perempuan itu menjawabnya dan Solhi mengira semua jawabannya jujur. Perempuan itu kesal dengan klien Solhi dan bilang semua yang ia jawab adalah kebohongan. Karena ia tak suka dengan klien Solhi. Solhi yang mendengar itu pun kaget dan sadar kemampuannya sudah hilang. Doha ada di rumah mendengar lagu Yongjae. Lalu Solhi datang dan bilang jika kini ia sudah tak bisa mendengar kebohongan. Doha menenangkan Solhi dan mengajaknya ke dokter, namun Solhi menolak karena tak ada gunanya. Doha bilang, aku tahu kamu mungkin merasa aneh karena ini, namun pasti ada sisi baiknya. Seperti kamu bisa menghargai seseorang saat mereka memujimu. Solhi bilang, kemampuanku mungkin akan kembali, jadi berbohonglah padaku sekali sehari. Solhi lalu meminta Doha bohong dan bilang Solhi jelek. Doha menolak, tapi akhirnya bilang Solhi jelek. Dan Solhi malah cemberut. Doha menghiburnya, lalu berkata, bukankah menyenangkan menjalani hidup normal? Di kafe, Solhi bilang pada Cassandra dan Chihon jika ia tak bisa menerima klien lagi karena kemampuannya sudah hilang. Chihon kaget, namun Cassandra tahu Solhi punya kekuatan pada telinganya. Cassandra lalu bilang, baiklah, kini kita hanya menjalankan kafe pada umumnya. Ayah Solhi sedang syuting acara alam di hutan. Ethan menjadi kurir yang mengantar makanan di sebuah agensi. Sean ditawari untuk masuk agensi baru. Sean lalu merekomendasikan Doha pada pimpinan. Yongjae menelpon Doha dan berterima kasih karena membiayai kakaknya sampai sembuh. Ibu Solhi bersama pria tua, mereka sedang merencanakan liburan, lalu melihat acara ayah Solhi di internet. Ibu Solhi pun menontonnya. Di sana, ayah Solhi menjelaskan tentang cintanya yang dihianati ibu Solhi. Corok datang menemui Solhi untuk meminta bantuan tentang hubungannya dengan Obek. Namun Solhi bilang kini ia tak bisa membantunya. Corok pun sedih. Sean menghubungi Doha dan bilang ia ingin bertemu di kafe Solhi. Sean pun datang ke kafe dan membuat semua kaget. Jangan salah paham, aku sudah melupakannya. Lalu Doha datang. Sean pun menawari Doha bekerja di agensi baru bersamanya. Namun Doha menolak dan bilang ia punya rencana lain. Saat Sean pulang, ia tampak menjaga dirinya dari orang lain. Lalu Chihon datang menutupinya. Sean tersenyum lalu tanya, siapa namamu? Sean juga meminta nomor Chihon lalu menawari Chihon menjadi pengawal pribadinya. Doha dan Cassandra bekerja sama agar Doha bisa mengajak Solhi berkencan. Solhi pun percaya. Setelah itu Chihon datang dan menceritakan tentang Sean pada Cassandra. Cassandra pun terkejut. Doha dan Solhi pergi menonton drama dan mereka tertawa bahagia. Setelah selesai, Solhi bilang ini menyenangkan. Mari pergi makan. Di perjalanan, Doha bohong dan bilang kita harus pulang karena aku ada pekerjaan. Solhi pun tampak kecewa. Di rumah, Doha pun bergegas memulai rencananya. Doha menonton video masak lalu mengikuti tutorialnya langkah demi langkah. Solhi ada di jendela karena merasa kesal dengan Doha, lalu mencium aroma masakan dan jadi lapar.
Lalu Doha mengirim pesan mengajaknya makan. Solhi pun datang dan terkejut melihat makan malam yang telah disiapkan Doha. Doha pun menyiapkan masakannya. Solhi mencicipinya dan bilang ini enak. Doha mencobanya dan kaget masakannya enak. Setelah selesai, mereka pun menonton TV. Solhi bilang pada Doha, "Kurasa aku akan baik-baik saja meski tak bisa mendengar kebohongan lagi." Doha pun tersenyum. Nah, itu tadi episode 15 My Lovely Liar. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.